Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Untuk keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas atau reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data penelitian adalah valid, reliable, atau objektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan dengan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Kalau dalam objek penelitian para pegawai bekerja keras, maka peneliti melaporkan bahwa pegawai bekerja dengan keras. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Terdapat dua macam validitas internal dan eksternal. Kalau internal itu berhubungan dengan derajat akurasi desain penelitian ya, dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila ditemukan adanya motivasi kerja pegawai. Kemudian validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau ditetapkan pada populasi di mana sampel yang diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, maka pengumpulan data dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Dalam hal reliabilitas, menurut Susan Steinbeck menyatakan bahwa reliability is often defined as the consistency and stability of data or findings. From a positive perspective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observations made by different researchers by the same researchers at different times, or by splitting a data set into part. Jadi reliabilitas itu berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positif atau kuantitatif, suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama. Sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Kalau peneliti satu menemukan objek berwarna merah, maka peneliti yang lain juga demikian. Kalau seorang peneliti dalam objek kemarin menemukan data berwarna merah, maka sekarang atau besok akan menjadi tetap berwarna merah. Karena reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada objek yang sama dengan metode yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Suatu data yang reliable atau konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Orang yang berbohong secara konsisten akan tidak valid, walaupun sebenarnya tidak valid. Objektivitas berkenaan dengan derajat kesepakatan atau interpersonal agreement. Banyak orang terhadap suatu data. Bila dari 100 orang, 99 orang menyatakan terdapat berwarna merah dalam objek penelitian, sedangkan satu orang menyatakan warna lain, maka data tersebut adalah data yang objektif. Jadi objektif itu lawannya dari subjektif.
Data yang objektif cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Dapat terjadi suatu data disepakati bahwa orang belum tentu valid, tetapi yang disepakati sedikit orang malah lebih valid. Sebagai contoh, ada 99 orang menyatakan bahwa A bukan pencuri, itu ada secara objektif. Satu orang menyatakan A ada pencuri secara subjektif. Ternyata yang betul ada pernyataan satu orang, karena 99 orang ada teman dari si A, sehingga menyatakan si A bukan pencuri. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid, reliable, objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi, dan pengumpulan serta analisis data yang dilakukan dengan cara yang benar. Dalam penelitian kuantitatif, untuk dapat mendapatkan data yang valid, reliable, yang diuji validitas dan reliabilitasnya ada instrumen penelitian. Sedangkan dalam data kualitatif yang diuji ada datanya. Oleh karena itu, menurut Susan Steinberg menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan kualitatif lebih pada aspek valid. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid, tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data merupakan menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak. Terdapat konstruksi manusia dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti dengan latar yang berbeda meneliti objek yang sama, maka akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya ini dinyatakan valid. Kalau apa yang ditemukan tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi objek yang diteliti dan objek peneliti yang sama berlatar belakang pendidikan akan menggunakan data yang berbeda dengan latar belakang berbeda, tergantung dengan latar belakang dari manajemen, antropologi, sosiologi, kedokteran, teknik, dan sebagainya. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas dalam kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk, ganda, dinamis, dan selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Heraclitus dalam Nasutions menyatakan bahwa kita tidak bisa 2 kali masuk sungai yang sama. Alirannya mengalir terus, waktu terus berubah, situasi senantiasa berubah. Demikian juga perilaku manusia yang terlibat dalam situasi sosial akan berubah. Jadi tidak ada yang konsisten, atau tidak ada yang stabil, tidak ada yang tetap. Selain itu, cara melakukan penelitian bersifat idiosinkratik dan individualistik, berbeda dari orang ke orang. Tiap peneliti memberikan laporan bahasa dan jalan pikiran sendiri. Demikian dalam pengumpulan data, pencatatan hasil observasi, wawancara tergantung unsur individualistik. Proses penelitian sendiri bersifat personalistik dan tidak ada 2 peneliti yang menggunakan 2 cara yang persis sama. Selanjutnya kita akan membahas pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dan kuantitatif. Aspek kebenaran, penerapan, konsistensi, naturalitas. Kualitatif itu aspek kebenaran dengan validitas internal, validitas eksternal, konsistensi, reliabilitas, natural, objektivitas. Sedangkan metode kuantitatif, nilai kebenaran itu kredibilitas,
penerapan itu transferability, konsistensi, auditability, dan naturalitas, confirmability, dapat dikonfirmasi. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi kualitas internal, kualitas eksternal, reliabilitas, dan confirmability. Ini ada contoh uji kredibilitas. Jadi uji kredibilitas ditunjukkan pada gambar ini, terlihat pada uji kredibilitas data kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan keteguhan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan bercek. Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan ini semakin membentuk raport semakin akrab, tidak ada jarak, dan semakin terbuka, saling mempercayai. Pada tahap awal penelitian memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali data yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini dicek kembali data asli sumber data yang tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam, sehingga diperoleh data yang lebih pasti kebenarannya. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, sebaiknya difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Kemudian meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kemudian triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas diartikan pengecekan data berbagai sumber, berbagai cara, berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknis, pengumpulan data, dan waktu. Gambar triangulasi sumber. Kemudian ini gambar dari triangulasi pengumpulan data. Triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data dengan gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan daya pengujian diperoleh melakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja sebagai kelompok yang kerjasama. Atasan, teman, dan bawahan. Dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan dari tiga sumber data tersebut. Kemudian triangulasi teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek lagi dengan observasi, dokumen, atau kuesioner. Bila tiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
Jadi teknik itu bisa dengan wawancara, observasi, kemudian dengan kuesioner atau dokumen. Triangulasi waktu memberikan kredibilitas data yang dikumpulkan, misalnya pada pagi narasumbernya masih segar, belum banyak masalah, dan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai, berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Kemudian menggunakan bahan referensi sebagai pendukung membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Jadi kita dalam laporan penelitian sebaiknya data dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik sehingga menjadi dapat dipercaya. Kemudian mengadakan member check, pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Kemudian pengujian transferasi merupakan validitas eksternal dan penelitian kualitatif, menunjukkan ketepatan dan dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian diterapkan digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai sumber bergantung pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Kemudian pengujian dependability, apabila orang lain dapat mengulangi mereplikasi proses penelitian tersebut. Dan penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian confirmability, penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Di dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.